Emang produser kita nontonin Cinecrip kagak kayak gitu. Nggak nonton. Yang lebih penting kayak. Nggak nonton, cuman sutradaranya forward, Pak nih. Ini ada review anjing gitu. Halo kawan-kawan Cinecrips, biasanya kalian nonton Cinecrip itu mereview film-film Indonesia ya kan. Mereka nganjing-nganjingin, mereka memuji, mereka respect gitu. Dan I think Cinecrip salah satu yang kalau dia ngomong bagus orang nonton, kalau dia ngomong jelek orang jadi ngerem nggak nonton gitu. Dan kali ini beda nih, gua bajak dan kita balik mereview Cinecrip. Kita anjing-anjingin orangnya ya. Inilah presiden, wakil presiden dan bendahara umum. Enggak dapet. Ayo guys, kita lagi ngumpul di Metro Cinema Kemang ya. Ya, harus disebut. Selamat datang teman-teman. Yoi. Kita ngambil tempat yang netral ya, biar gak di kandang Cinecrip karena nggak fair kalau di kandang Cinecrip. Emang ada kandangnya? Nggak ada kandangnya. Oke, gue penasaran nih sebenarnya. Ini kita nggak rencanain ya. Pertanyaan ini mengalir begitu saja dari kepala gue dan gue mungkin mewakili perasaan kita semua nih yang selalu tiap minggu atau tiap bulan ya. Tiap ada film Indonesia rilis dan nonton video-videonya review Cinecrip. Awalnya gimana sih kok bisa ada Cinecrip? Sebenarnya awalnya emang pengen bikin review, cuman di dalam bentuk video gitu. Okay. Jadi awalnya itu sebenarnya gue pribadi itu nulis review tuh di blog dulu. Oke. Di blog gitu dari tahun 2009-an gitulah. Terus di 2015 kayak dihack blognya, terus gue kayak malas lagi nulis, terus mikirin pengen review lagi tapi medianya yang beda. Gitu. Akhirnya ketemulah kayaknya bikin di YouTube seru ya, soalnya belum ada waktu itu. Kayak masih 2009 itu ya? Enggak, itu 2016. Oh, 2016. Kayak masih jarang gitu. Akhirnya ya udah 2016 ngajakin teman-teman buat ayo kalau udah nonton kita review tapi di syuting gitu. Udah deh. Dari 2016 itu dimulainya dari filmnya Timo yang Headshot. Itu film perdana yang di-review di video Cinecrip. Wow. Dan akhirnya ya hobi sama teman-teman yang lain ya sampai tahun sekarang deh masih ada review kayak gitu. Gitu sih. Konsisten ya. Intinya konsisten ya. Untung 2016 ya. Jadi film-film gue yang di sebelum 2016 yang kancut-kancut gak pernah dibahas. Enggak Mas Wajar. Enggak Mas Wajar, kita tahu aja enggak. Saking enggak film-film Wajar Nugrus. Apa ya gitu. Oke, tapi intinya kalian semua suka film ya? Suka dong. Suka. Tentu suka. Suka film dan suka nge-share ya? Suka nge-share ya. Jadi kalian nyebutnya ini apa? Review atau berbagi pengalaman menonton? Lebih ke ngeluarin unek-unek sih. Oke. Kenapa bisa nonton film Indonesia lu punya unek-unek? Ayo, nggak apa-apa. Kalau gua nonton film bagus pengennya yuk ngajak-ngajak juga nonton film ini film bagus gitu. Kalau ada yang jelek juga pengen dikeluarin lah biar apa ya, kalau kata anak sekarang mah healing ya. Jadi nulis lah apa jeleknya sambil sekalian gue belajar mau nulis gitu, pengen nulis review, gue pengen belajar juga nulis kayak gimana. Iya sama, dulu sih gara-gara dihasut Arya kan. Iya, enggak, awalnya di Bandung. Jadi kayak ketemu Arya juga di Bandung gitu. Terus ya dulu suka nonton film, ada sama temen gue juga satu lagi di Cinecrip juga, Rashid namanya. Jadi kayak setiap abis nonton kita ngobrol berdua gitu kan, diskusi nih gimana ya, sambil waktu itu ikut komunitas film juga kan di kampus. Jadi kayak wah lagi masa-masanya ini kayak wah ini kayaknya filmnya kok gini ya gini. Terus dateng nih media gitu kan. Rekan-rekan media kan dateng. Terus kayak Pak boleh review nggak? Review pertama ini Pengabdi Setan. Yang pertama. Yang pertama. Review apa? Review bagus apa review apa? Review bagus. Suka. Seneng nonton film-film Joko Anwar tuh dulu, seneng juga kan dari yang Janji Joni, terus ke Pintu Terlarang gitu. Pas ada Pengabdi Setan makanya waktu itu Pak boleh nggak review gue sama Rashid gitu. Ya udah sekalian. Akhirnya soalnya waktu itu belum ada memberan gitu, jadi siapa aja boleh review lah gitu kan ya, Pak ya. Member apa gitu, Jim.
Tapi menjaga apa ya? Kan paling enggak ketika bikin review kemudian ini menurut logika bego gua aja ya. Setiap review yang kalian upload pasti kan ada efeknya nih. At the end of the day efeknya yang pertama menurut gua bisa mengajak orang lain penonton Indonesia untuk lebih peduli terhadap film Indonesia, dan yang kedua nge-push para filmmaker untuk berbuat lebih baik terhadap karya-karya berikutnya kan. Tapi kan itu yang bisa menerima masukan. Yang bisa menerima kritik. Nah, yang enggak responnya kayak apa biasanya? Nah, ini yang pertama-tama nih. yang paling Responnya beragam sih, tapi awal-awal itu justru kalau kata gua yang ngerespon nggak terima itu bukan dari filmmakernya biasanya, justru dari publisisnya, produsernya gitu. Jadi si filmmakernya sendiri sih jarang yang kayak ngomong gua nggak suka lu gitu, nggak ada, jarang, nggak pernah gitu. Tapi yang tim di baliknya kali ya yang sering. Kalau prosedur masuk akal ya, ada investasi di situ. Tapi produser juga nggak sering sih, maksudnya kayak cuma satu orang yang gue ingat, dia itu di IG story pokoknya marah-marah gitulah sambil no mention, tapi gue tahu dia ngomongin siapa gitu. Cuman ya udah itu doang, sisanya kesana sih nggak ada. Itu kayaknya awal-awal Cinecrip ya, kayak 2 tahun pertama lah, 2017-18 lah ya. Iya, 2017-2018 tuh kayaknya saat itu orang tuh kayak shock gitu ngedenger review kayak gini gitu. Apalagi misalnya yang padahal itu ditulis sebenarnya kejam kan. Waktu nulis blog kan kejam juga. Iya, nulis blog cuman juga begitu sama. diomongin kan kayak orang kayaknya wah ini apa nih kayak gini gitu review. Padahal itu sebenarnya kritik yang masih normal gitu, masih masuk akal gitu. Cuman ya orang kayaknya masih kaget dengan bentuk review kayak gitu. Tapi lama-lama terfilter sih. Jadi setelah itu tuh orang udah mulai tahu nih, oh ada bentuk review kritik kayak gini, kritik kayak gini gitu sih. Dan kesana pun filmmakernya udah mulai mulai chill dan mulai justru malah banyak yang makasih udah udah nonton, udah kayak gitu sih kesini-sininya. Ya sebenarnya sih penting kan ya konsisten untuk membuat kayak gini. Nah, untuk selain konsisten, menjaga kemurniannya gimana? Maksudnya bisa menjamin nggak bahwa this is pure memang untuk membangun dan menikmati film Indonesia gitu. Ada nggak yang nawarin 1 miliar untuk belum. Lu jangan ngomong ya ini Kalau ada, 1 miliar. kayaknya waktu itu pernah ada, cuma kayak enggak bisa, nggak mungkin gitu. Oh, pernah digoda, ada godaan itu ya? Pernah ada godaan itu pasti gitu. Cuma kayak enggak lah. Berarti ini selama ini belum berbayar ya? Kalau berbayar itu bentuknya bukan review. Bentuknya bukan review. Tapi ada ya. Jadi kalian menemukan model lain ya. Ini biar fair aja. Iya benar. Penonton kita kawan-kawan makanya akhirnya kan Cinecrip bikin konten-konten original gitu, kayak misalnya ruang casting atau kayak nih kayak misalnya ngobrol sama podcast filmmaker gitu, atau orang-orang di balik layar, supaya kalau misalnya ada yang mau promo atau ada yang mau kerjasama bentuknya yang lain, bukan review. Jadi review tetap sebagai konten yang kita bayar sendiri, kita beli tiket sendiri, kita review gitu. Itu udah pasti saya. Tapi yang gue ingat ada PH yang emang dia mau promo, dia bilang review terserah lu mau ngomong apa. Tapi itu keren tuh, itu keren. Ada juga yang kayak gitu. Dia nggak kayak dari awal lu review ya bagus-bagusin, enggak kayak gitu. Ada yang satu PH yang gua tahu ya, PH yang ada tadi di inilah, di bracket inilah, ada di bagan ini ya. Sukanya Mas Fajar malah yang ngomongnya gitu ya. Film getir. Coba nonton yang tadi. Yang cewek ya. What? Itu. Apa nih? Ya, tadi kan gue suka banget nih film yang ini gitu. Iya, ada. Miskin. Ditunjuk dah. Ya, ditunjuk. Jadi ada di Piala Cinecrip. Pak Sunil. Menurut kalian film Indonesia kurang apa? Kurang banyak. Film horornya Apapun. detailnya sih ya. Detail ya. Sama karakter kadang kurang dibangun lebih bikin kita peduli ke penonton gitu. Kayak di permukaan aja. Tapi detail dan karakter yang dalam itu kan persiapan ya, dan persiapan itu sama dengan budget. Ya, benar. Tapi ya at the end of the day itu bukan excuse ya, teman-teman. Memang berarti itu masukan yang penting sih. Iya. Sama gue juga ngerasa karakter sih, maksudnya kayak kadang tuh nggak yang bikin setelah nonton jadi keinget lagi sama karakternya gitu. Mungkin kalau misalnya contoh ini kayaknya menurut gue lumayan contoh yang oke gitu, ketika gue nonton Catatan Air Sekolah aja misalnya.
setelah nonton tuh gue inget banget karakternya Agni kayak gimana, Ale gimana, membekas banget. Dan abis itu ternyata filmnya masih punya efek gitu, orang jadi pengen lulus sekolah bikin film. Itu menurut gue film yang oke nih. Dan catatan akhir sekolah yang bikin gue pengen belajar film jadinya. iya, akhirnya gue menemukan lagi Yowis Band. Ya, gitu. Jadi masuk gitu. Penjilat. Anjing. Penjilat. Kenapa ya Wisben kenapa? Enggak, maksudnya Yowis Band tuh salah satu yang ini di luar ini ya, di luar Ngaku loh. Yowis Band yang mana ya? Yang pertama kali ya. Atau yang terakhir malah yang terakhir gue suka tuh. Maksudnya kayak yang terakhir tuh jadinya bener gitu, endingnya harusnya gini gitu, nggak kayak Yang kedua sama ketiga ya. Siang nggak langsung. ribet ngomong ini. Nggak, maksudnya Tapi kalau mau jujur, Yowis Band secara karakter semua bagus. iya, kalau film remaja tuh jadinya oh iya nih kadang tuh kan karakternya selalu ada labilnya gitu kan. Terus masalahnya tuh nggak mesti harus yang dalam gitu, yang remeh-remeh juga sebenarnya bisa jadi masalah gitu. Kayak yang kayak gitu-gitu tuh kadang tipikal banget gitu di film-film Indonesia gitu. Jadi akhirnya ketika ada film-film yang kayak Catatan Air Sekolah, kayak Yowis Band gitu tuh, atau kayak Yuni gitu tuh, menurut gue jadi punya Jadi layer. bagus ya. Jadi punya layer yang Gue nonton anjing kenapa otaknya bisa dapat cerita kayak gini ya gitu. ini tuh kayak beneran, nih orang yang bikin nih beneran nyari tahu anak muda di daerah itu tuh gimana gitu loh. Sama ini sih sebenarnya konsistensi sih. Biasanya film Indonesia itu ada beberapa yang meletup-letup di awal gitu, tapi dari pertengahan ke akhir tuh jadi kayak flat gitu loh. Jadi kayak si karakter yang kuat di awal dari tengah ke akhir udah nggak kelihatan lagi gitu kan. Si premis yang bagus di awal ke tengah ke akhir jadinya kayak kayak B aja gitu kan. Itu banyak tuh kalau yang gua inget. Contohnya? Weh. Nggak perlu pakai contoh ya. Entah kan dia yang edit. Kayak kita kan ada horor nih sekarang lagi rame, kemudian Mencuri Raden Saleh lagi rame, kemudian apa lagi yang rame ya? Yang Sayap Patah juga rame, itu drama berarti ya. Itu berarti genrenya drama gitu ya. Dan apalagi sih untuk film Indonesia supaya lebih kaya, kira-kira kalau penonton film Indonesia itu pengennya nonton apa gitu. Kita ngomong Sayap Patah bagus ya, mereka bikin film captive marketnya jelas gitu. Mengangkat kisah nyata yang orang bisa men-celebrate dan mengenang dan mensyukuri sebuah peristiwa gitu ya. Kemudian Mencuri Raden Saleh kan yuk kita bisa kok nih bikin film kayak gini nih. Mungkin filmmakernya Angga nonton apa tuh Money Heist terus wah kita harus bisa nih Indonesia gitu mungkin ya. Kemudian horor-horor kita juga lagi bagus production value-nya. Nah, ini apalagi yang bikin bisa kita lebih kaya sebagai industri film gitu. Ya, yang belum ada sih sci-fi ya. Sci-fi itu relate nggak sama kita ya? Nah, kita kan itu dia lihat sih. kalau ngeliat Korea dia nggak, kalau ngeliat Korea mereka itu nggak ada budaya monster nih, monster Jepang, ya kan? Jadi mereka mainnya nggak monster, yang main monster pasti film-film Jepang gitu. Nah, kalau apalagi yang relate zombie gitu di sini kan nggak relate ya. Satu-satunya yang relate tuh cuman series Kemarin ya, hitam apa? itu ya gitu. Bisa masuk dengan smooth. Nah, kalau sci-fi akan relate nggak orang Indonesia? Pengabdi Setan 2 itu kalau gue secara personal ngelihatnya itu bisa masuk ke cosmic horror gitu. Cuma kan orang kita kan nggak bisa ditawarin. Maksudnya cosmic horror gimana? Cosmic horror itu kayak apa namanya, horror melibatkan pengetahuan. planet gitu. ya, I see. Kayak filmnya Nicolas Cage itu yang color Knowing. kayak Knowing gitu. Makanya di Bosca pertamanya. Di Bosca. Ya, Di Bosca. Itu Tapi kan- dia melihat bintang-bintang. Enggak, Tapi kan Joko tidak membantah. Joko membantah itu Bosca ya, maaf ya Bosca ya. Karena Boskanya tidak memanfaatkan itu untuk. Iya, kayak cosmic horror tapi tetap aja balutannya lagi-lagi harus mistik lokal gitu kan. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk cosmic horror gitu. Maksudnya sci-fi emang belum, tapi kan emang harus dimulai gitu. Kan udah ada. Iya. Udah ada Yang mana? Indro Warkop. Oh. Kan alien. Kita ngomong alien ya. Ya gini ya. Oke. Kenapa begitu sih reaksinya? enggak maksudnya. Bagus sih, udah ada yang mulai bener. Tapi jatuhnya fiction science. Kan udah ada yang mulai bener ya enggak? Iya. Iya sih, Iya, tapi iya. jangan dimulai dengan itu juga ya. Korea Udah lah. sci-fi juga baru mulai kayak kemarin filmnya Alienoid kayak gitu-gitu. Ya, Leno terus apalagi yang itu tuh Space
Oh enggak, udah bikin dong. Terlalu tampan? Ya, Bukan. Egnoid, sorry. Tapi balutannya ya tetap ini sih drama romance kan ininya. Maksud gua nggak ada yang pure mystery sci-fi kayak gitu tuh masih jarang banget sih di Indonesia. Sama thriller mungkin ya. Nah, gue baru ngomong thriller. Nah, Thriller itu yang kurang sih. Thriller kita kurang. thriller itu juga tidak bisa diidentifikasi katanya oleh penonton film kita. Thriller itu apaan sih? Menurut gua Permontan Raja Hanam lebih ke thriller. Emang Oh iya, benar. itu thriller. Tapi kita menyebutnya horor kan? Iya. Karena mungkin jualannya emang harus horor dulu kali ya. Penonton Indonesia kan ya yang casual movie goers mah emang pasti belum ngerti banget subgenrenya horor itu apa aja gitu kan maksudnya. Gampangnya sih kalau yang thriller itu yang bikin tegang ya. Iya. Kebanyakan kan pokoknya horor itu yang bikin takut bikin setan takut, gitu kan. setan Kebanyakan kayak kan gitu. begitu. Ngelihatnya gitu. Thriller dan horor. Dan thriller pun nggak harus selalu ngomongin setan kan ya. Maksudnya kayak kemarin film Hollywood tuh Fall yang terjebak di atas menara. tiang. Itu kan thriller maksudnya kan. Tapi konsepnya ya beda gitu. Survival itu juga kan menarik sebenarnya kan kalau diulik. Indonesia pernah sih nyoba film-film kayak gitu survival tapi Iya, Deadmine. Iya. Deadmine tuh kurang gua mateng kurang banget sih, parah sih. Iya. Ya, jadi kekayaan genrenya itu bisa terjadi kalau filmnya udah maju semua dulu nih kayak. Makanya gue seneng banget karena MRS bisa laku banget. Terus horor laku banget. Kemudian moga-moga ada komedi yang laku banget ya, ini Lara Ati mau rilis gitu ya. Jadi produser pede mau bikin apa gitu. Iya, benar. Produser pede mau bikin apa gitu. Kalau enggak, kalau misalnya kemarin ada yang nggak laku dan horor hanya laku, semuanya akan ke horor dan yang rugi penonton sih. Yang bingung juga kritikusnya karena komentarnya akan sama terus horor mulai yang dibahas kan gitu. Makanya kan udah bosen nih bahas horor, kita adu aja gitu. Di piala Cinecrip. Maksudnya masing-masing genre harus Iya. laku dulu, Iya. harus banyak dulu lah ya. Tapi kan PH-nya jelas ya, Star Vision sih komedi jago, drama jago ya. Kalau horor tuh kayaknya Hitmaker gitu. Kemudian MD ya. MD tuh dulu jago bikin drama kan gitu. Iya. Kukira Kau Rumah bisa 2 juta gitu. Terus Falcon nih masih bingung bikin apa ya gitu. Falcon sih drama. Mau drama nih ya, Miracle nih ya. kayaknya. Semoga laris nih Miracle kayak something ya. Drama dan remake ya. Falcon punya IP banyak kayaknya ya. Udah dibeli kan waktu itu dia bilang hak cipta Iya, banyak buku, banyak kayaknya itu menunggu difilmin aja sih. Screenplay kayak superhero ya. Nah itu Iya. superhero juga menarik sih menurut gue, itu kayak baru banget kan di Indonesia, tapi ya itu masih agak susah ya. Karena harus dimulai dengan berdarah-darah juga sih superhero di Indonesia gitu. Nggak susah sih kalau ada duitnya ya. Karena pasti itu budget yang paling gede tuh. Karena penontonnya head to head sama Marvel. Mau nggak mau langsung ngebandingin kan. Benar. Iya. Karena kita ngelihat Pevita munculnya begitu aja, semua orang komentarnya, wah ini superhero landing. Berarti kan itu referensinya semua superhero dong. Pasti. Mau nggak mau langsung head to head itu. Si ke DC atau Makanya dulu kayaknya Bang Joko nyebutnya bukan superhero kan Gundala tapi jagoan ya kalau nggak salah ya. Jagoan. Oh. Benar. Iya kan biar nggak Jagoan sama Jawara kan. Yang kalau yang kayak Wiro Sableng gitu tuh jatuhnya Jawara. bukan? Jawara ya. Biar orang nggak langsung membuat penonton head to head kali. Mungkin gue juga nggak tahu. Sebenarnya sih usaha-usaha yang beda tuh udah kelihatan banget. Misal dari Wiro Sableng tadi gitu kan. Terus Gundala gitu yang emang kita mau ngangkat sesuatu yang emang kayaknya nih Indonesia banget nih gitu. Itu dan menurut gue itu harus banget diapresiasi sih. Maksudnya usaha itu tuh nggak cuma sekedar kita pengen niru film dari luar gitu, tapi ya kita coba kembali dulu ke akarnya apa sih gitu. Tapi akhirnya dibungkusnya lebih modern dan lebih ngepop mungkin gitu ya. Jadinya kayak ya nggak apa-apa walaupun nggak terlalu boom gitu, tapi seenggaknya orang udah ngelihat oh iya nih kayaknya menarik nih gitu. Dan kedepannya kayaknya bisa lebih gede lagi sih maksudnya. Kalau emang orang-orang udah tertarik gitu. Kecuali yang terakhir tuh yang yang flop. Nah, itu tuh kenapa ya? apa tuh? Beli Frost dulu, Pak. Apa? Apa sih? Tahu tuh. Apaan bro? Aktor juga ngaruh sih kata gua. Biasanya kalau pemilihan aktornya yang oke, orang kan pasti ketertarikannya ke situ dulu kali ya. Maksudnya yang belum kenal banget sama genrenya pasti mereka ngeliat aktornya dulu kan. Jadi kayak oh ini nih yang mainnya Jeffrey Nicole atau siapa gitu, Pevita atau Abimana gitu kan, kayaknya orang
ya udah gue mau nonton gitu. Kedepannya film Indonesia apa yang kalian tunggu? Kalau gua tuh Si Buta dari Gua Hantu. Oh sama dong. Itu juga lu ya. Timo Ya itu ya. Timo Udah dari itu. tahun berapa itu ya project Lama ya? ya. Udah ke hold ya. Timo bikin Si Buta dari Gua Hantu tuh something yang anjing nih. Gua tunggu ini. Kalian apa nih? Cocok sih. Apa ya gue? Apa ya? Jadi gua sebut dulu sebelum kalian nyebut itu dan gua bingung. Curang nih, curang. Apaan ya? Apalagi ya? Gitu. Apaan ya? Nunggu ada yang bikin apa ya? Beneran cosmic horror kali ya? Cosmic Horror jagat arwah dong enggak ya? Enggak. Fantasi sih. Lebih Oh, fantasi ya? mistik lagi jatuhnya. Oh, I see. Ini tuh bawa-bawa kalau di luar tuh ada HP Lovecraft gitu-gitu. Jadi kayak Yang ngebahas bawa-bawa next film yang mau rilis nih ya. Rilis ya anjing jadi coming soon gini. Coming soon. Indonesia tuh genrenya tuh variatif gitu kayak India gitu. Sekarang tuh aduh variatif banget India tuh genre. Thriller ada. Di India bisa gitu sih gue. Gila-gilaan sih. Dan bukan Bollywood doang ya, semua India kan, India Selatan, India Utara gitu semuanya tuh kayak mereka ya. kayak bersaing gitu. Kalau dulu ya romance doang ya. Kayak miskin gitu. Kalau sekarang kayak udah wah anjir gila. Mungkin kalau bikin thriller bisa ngelihat kali dari film India tuh. Iya, Thrillernya bagus-bagus. Yang bagus apa India? Gua paling suka ini Tala kayak gitu kan. Delhi Crime gue suka Oh ya, banget. itu serial ya? Iya serial. Oh, serial. Delhi Crime. Polisi perempuan itu ya? Iya. Pelecehan itu. seksual ya? Bagus sih India. Baru serius. muncul tuh season 2-nya. Iya. Terus India tuh suka banyak film-film thriller yang balutannya drama tapi maksudnya nggak harus selalu bunuh-bunuhan gitu loh, kayak intrik di rumah tangga kayak gitu, tapi dikemasnya itu bukan kayak apa ya, bukan Kayak Darling kemarin. kayak Darling, terus kayak Mimi gitu. Itu thriller ya? Iya, jadi maksudnya Darling tuh thriller. kemasannya itu Thriller, iya. Oh ya? Jadi kemasannya itu nggak KDRT. jadi maksudnya bisa kemana aja topiknya gitu, nggak usah thriller soal bunuh-bunuhan nggak usah gitu. serial killer dan Iya polisi benar. gitu kan. Nah India tuh bisa dia ngulik-ngulik di situ dan itu relate kan. Kita kan udah selesai. Nah, Selesai kan thriller juga. Thriller rumah tangga. tolong. Enggak ya? Noktah merah tuh nonton. Kota merah tuh. Menarik Iya, juga maksud gua Noktah bungkusnya tuh gitu. Kalau bungkusnya kayak gitu tuh kayaknya lebih gimana? Lebih engaging aja kalau gua nonton. Ada eranya sih ya. Mungkin sekarang levelnya udah naik nih, production value udah pada naik. Horor kita kan jelas. production value naik semua nih. Iya. Kemudian kontennya juga mulai nguliknya pada naik. Kalau zaman dulu kan dengan production value yang bagus, konten drama religi kita cuman soal poligami gitu misalnya. Next film religi kita akan menemukan titik comeback-nya dan isunya mungkin udah beda. Yes. Proses pendewasaan diri lah. Dan itu bisa terjadi kalau review-reviewnya dari teman-teman sih makin nge-push ya, jangan tidak konsisten menurut gue ya. Karena yang bagian penting dari industri ada review kan. Oh iya, itu yang dilakukan Cinecrip selama ini sih. Pengen apa? Murni kalau jelek ya bilang jelek, bagus bilang Bener, bagus dengan tapi nggak apa pasti ada kenapa film ini jelek kita. Iya ada gitunya, jangan cuman hanya untuk mencari viral dan heboh dengan kata-katanya doang yang membuat produser-produser tersinggung gitu. Siapa tersinggung ya? Nggak ada nggak sih? Nggak ada ya? Enggak lah, produser kita tuh matang-matang orangnya. Emang produser kita nontonin Cinecrip kagak kayak gitu. Nggak nonton. Yang lebih penting kayak. Nggak nonton, cuman sutradaranya forward, Pak nih. Ini ada review anjing gitu. Udah diemin aja kata. Kayak nyata nih, kisah nyata. Kisah Oh, nyata. enggak. Bener ininya. Sumbernya review Westband bagus-bagus. Valid. Biasa sih kita abis nonton nggak langsung review banget sih, maksudnya ngobrol dulu lah, seenggaknya ngobrol apa sih, ngebedah dulu. Iya, gua harus gimana. esensinya kan gua apa gimana gitu. Gue melihatnya, sih percaya ya. gimana gitu. Gue nggak ngebela diri ya, nggak ngebela filmmaker juga. Filmmaker kita tuh pinter-pinter loh. Iya. Cuman kadang karena market kita masih kecil, jadi production value-nya itu menyesuaikan marketnya kan. Kalau Hollywood itu kan marketnya seluruh dunia nih. Coba kalau production value-nya enak tuh Angga bisa bikin MRS segitu bagus karena production value-nya udah untung dulu dari NKCTHI. Jadi dia mau ngapain aja udah ada budgetnya, udah believe gitu. Siapapun Angga udah pede gitu untuk membuat itu kan. NKCTHI 2 juta ya. 2 juta, Keluarga Cemara 1,7 gitu kan. Jadi dia bisa oke, kita dobrak apa nih yang baru di
film Indonesia. Bagus sih. Nah, pengennya gitu ya. Pengen yang sengaja Ya. punya apa ya, kayak punya Ya berani plan gitu. melakukan dobrakan hal baru kan. Visinya oke banget dari gitu. PH itu tuh yang 2 juta terus tuh penontonnya. Nah, itu harus dobrak. Nah iya gitu. Iya mendobrak dia kan 2 juta 9 juta gitu kan akhirnya kan gitu loh. Bener mendobrak. Ada something. Jangan bikin yang sama terus. Jangan horor lagi gitu. Ya horor lagi nggak apa-apa, tapi kan something yang beda lah. KKN kan beda sama Bener. Ya. horor yang biasa mereka bikin. Memberi Iya sih, memberi benar. kursi kepada Kimo kan sesuatu Iya, yang baru iya, juga menurut gua gitu. Dari Kimo yang bikin rumah darah gitu ya tiba-tiba di- Legasinya udah ya dipindahkan. Itu kan dia pelan-pelan juga memberikan membuat hal baru. Iya benar. Mengganti sutradara tuh hal baru. pertimbangannya juga berat loh. Mengganti scriptwriter berat nggak sih? Kalau scriptwriter Penasaran aja itu gua. Iya. kadang-kadang Kan ada ya yang in-house gitu. Ya. Gue gimana caranya biar dia ganti gitu, switch dulu gitu. Biar cocok. Kayak gue tahu nih kemana. Biar gue pengen tahu aja gue. Susah gak sih gitu? ya mungkin bisa-bisa aja, tapi kan yang sudah tahu universe, yang sudah tahu konten, yang sudah bisa berkomunikasi dengan produsernya, mungkin ya akan susah kan untuk mencari orang baru kan. Untuk kalau kita triangle system sutradara, penulis dan sutradara itu kan yang paling susah nge-matchin visi ya. Nah kalau mereka mau ganti sutradara, penulisnya diganti juga kan, berarti harus nyamain visi kedua orang yang berbeda gitu. Kalau udah ada yang klop, kenapa terus ganti ya. gitu kan? Iya. Udah aja itu gitu kali ya. Kalau diganti kan the winning team dong. Bener. You change the winning team nih. Iya iya benar. Formulanya udah, ininya udah, triangle-nya udah ada nih. Udah ada tinggal triangle-nya. penontonnya gitu kan. Tinggal penonton yang dibentuk kan. Cocok nggak nih filmnya nanti? Bisa. Sotoy-sotoyan aja ini mah Ya, gua. sustain juga kan nggak tahu ya gitu. Dan susah sih, makanya kalau Joko ngomong bahwa industri ini masih sangat berkembang dan membutuhkan banyak talent-talent yang baik sih, ya ini tempatnya. Mungkin dengan nonton Joko kan dari kritikus ya. Iya benar. Joko Dia itu nulis dari di kritikus di Jakarta Post loh. Iya. Dia tidak dari sekolah film, gua nggak dari sekolah film, tapi gua nggak dari kritikus ya. Jadi mungkin dengan menyimak ini kalian jadi tahu untuk modal membuat film kan. Kan bisa setiap episode Cinecrip teman-teman di luar sana nonton, terus oh film bagus, yang jelek tulis aja yang jelek. Ya benar. Yang jeleknya ditulis, nanti oh jangan dilakukan pada saat lu syuting bikin film pendek. That's it gitu. Gua melakukan itu loh. Bertahun-tahun tuh gue mendengar review dan membaca blog untuk mencari tahu yang ini jangan dilakuin, yang ini jangan dilakuin, yang ini. Blognya Rangga bukan? Salah satunya lu ya. Udah musnah itu. Kalau menurut gue sih first impression tuh perlu banget sih, kayak Mencuri Raden Saleh tuh first impressionnya bagus tuh buat bikin momen film Hes. Wah ini kayak gini nih, jadi benchmark. Ya. Jadi nanti kesananya harus Ya, harus kayak gitu. Iya. Nggak boleh kurang. Dengan MRS kayak gini kan sequelnya pasti akan lebih double lagi kan. Saya anggap pasti akan lebih double. Beda dengan film superhero yang itu gitu, first impressionnya udah menjatuhkan. Iya, mood. sayang banget sih. Jadi kesan mana nih? Iya, yang itulah. Yang nggak makan Terus Pak, oh ada juga. Terus bersembunyi di balik kata-kata ini kan baru film pertama gitu superhero kita baru mau memulai gitu. Ya justru kalau lu mau mulai harus menggebrak dulu nih, harus bisa wah, gue bakal nonton lagi nih yang berikut-berikutnya gitu. Film horor sih. Apa yang belum ada sih di horor film Indonesia? Di film horor Indonesia. Film horor. Silakan. apa yang belum ada Ram? Sebagai pecinta horor di kanan kiri. KKN udah. Oh, udah Ini ya. ada sih. Oke, kita ini ya, kita bedah dari yang kita ada di deck ini ya. Udah ada sih semua. Air terjun pengantin, cewek-cewek cakep pergi naik kapal ke air terjun, ya kan? The Doll 2 itu berarti boneka yang berhantu, ya kan? Slasher lah. Ya, kuntilanak itu sudah jelas ya. Jelangkung mainan, game yang membunuh something lah. Tali pocong. Pengabdi setan berarti kan orang yang ya gitu. Danur I Can See Ghost apa nih? Lebih ke hantu aja sih itu. Hantu Supernatural. Ya, hantunya balas dendam. Iya, hantunya kan Nah, dari semua ini ya, kita singkatin ya. Penasaran. arwah penasaran. Berarti yang balas dendam yang mana nih? Yang arwah penasaran yang mana aja? Banyak sebelum iblis menjemput. Nah, artinya kan
udah semua nih. Yang belum apa di film horor kita? Jangan satu rombongan orang pergi ke sebuah tempat yang serem dihantam hantu. Udah itu. Sebelum Iblis menjemput, Masuk Ratu ke Ilmu rumah Hitam mana, kayak gitu. Kemudian di hantunya balas dendam gitu. Hantu kok masih punya perasaan ya padahal nggak ada organ ya. Yang banyak juga ini orang kota datang ke desa. Nah, itu Rumahnya angker gitu kan. Tempat angker ya kan. Oh, ya. Apa yang belum ada apa? Nah, yang belum ada itu ada di Inang. Nah, Kaget ya? Kaget gue, Kaget ya? ini jump scare bagus. Shock nih gue beneran shock ini. Ini jump scare Ada ini. Tapi pertanyaan gue Lumayan nih apa? Setupnya nih lumayan nih. Gue dari tadi. Apa yang belum ya? bikin beda. bahwa hidup itu ternyata lebih horor daripada horor itu apa daripada hantu itu sendiri ya. Lebih menakutkan daripada tapi emang apa folk horror ya yang jarang ya. Folk horror ya. folk horor itu gimana? Horor itu kayak perempuan tanah kayak jahanam. jahanam. Kayak gitu kan itu folk horror. Maksudnya yang kayak ada adat istiadat yang dilanggar. Ada udah yang penari itu yang Ya, kemarin Visinema. Oh. Apa tuh? Oh, ini itu. Apa judulnya dulu detak dah. Tarian lengger Itunya banget. detak. Itu lengger. mah folklore Iya. kan? Ya tapi kan Iya sih, folklore. iya sih folk horror. Itu juga thriller sih. Iya, thriller jatuhnya. Cuma lagi-lagi kurang sekali. Kurang tapi kurang. Inang gitu kan folklore ya? Kalau nggak salah. Nah nanti lihat sendiri. Gitu ya. Karena gue bener jujur nggak ngerti, nggak mendalami soal horor dan genre-genrenya gitu. Gue bukan penonton. Jadi Inang itu dibikin oleh sutradara komedi lah ya, sutradara yang biasa bikin komedi dan penakut. Kan di US Band 2 ada kuburan kan? Oh iya yang itu. Iya itu kameranya di dalam, pemainnya di dalam, monitornya di pos satpam. Gue masuk kuburan tuh takut banget tuh. Apalagi tuh malam ya, Iya. sangat Paham, jauh paham, gitu. paham. Berarti itu ada karakter-karakter yang takut setan berarti mewakili yang bikin ya. Iya. Iya kan di situ ini banget. Semuanya penakut semua. Semua. Gak ada tuh yang penasaran tuh. Nggak ada. Berarti mewakili. Ya, gue berpikir bahwa ya, kalau orang ada hantu suara apa ya lari lah. Iya. Mana ada orang suara hantu disamperin. Karena itu bukan di film horor, jadi logikanya logika. Logika komedi. Kalau horor apa nyamperin ya? Iya. Kalau film horor nih misalnya ya, kita ngomongin film horor. Gue pertanyaan aja sebagai orang yang bodoh terhadap film horor ya. Kalau misalnya sebuah film horor, si karakter utama mendengar sebuah suara dan dia takut dia nggak nyamperin, apa yang terjadi? Filmnya nggak selesai. Iya. Tapi dia diteror terus. Itu kan namanya kalau di film ini suspension of disbelief. Karena ada orang ada orang biasa ketemu situasi mengerikan, dia emang dipaksa untuk Penasaran. mendekati itu karena itu nanti bikin penontonnya akan kok goblok sih lu mau ke situ, tapi Itu. itu yang diharapkan. Karena kan penonton pengen, ya anjing kok masuk situ sih gitu. Itu kan namanya kayak suspension of disbelief. Goblok ya nontonnya sambil gitu kan. Tapi kan Goblok. jadinya lu takut. Horor dan thriller itu. Berarti itu yang part ini ya? Yang Lilin, korek apa center? iya. buat Ya, memancing gitu. reaksi. Memancing reaksi itu kan nggak harus Ustadz ada. anjing, gitu kan? Ustadz anjing nggak bisa besok aja pak. Gitu kan? Gue nonton sambil kayak Iya, gitu. nah ini horor kan nggak harus kita reaksi karena ada jump scare dan ada setan, tapi si karakternya itu milih untuk Mau apa? kayak di Pengabdi itu kan milih korek dan itu memancing reaksi yang penting itu kan. Berarti memang Pengabdi Setan 2 itu Joko skillnya sangat Iya. jago banget ya bikin buat- horor ya. Buat memancing Karena reaksi. Every teori ya. itu gitu. Mesti kalau misalnya pilihannya adalah pilihan mudah gitu cuma milih korek atau apa tapi konsekuensinya mati gitu kan. Kayak itu tuh jadi sesuatu yang anjing gitu. Gimana? Koin ditaruh di bawah. Jadi ada apa aja di film Pengabdi Setan 2 itu? Menurut kalian? Kita bedah nih. Beloknya enak banget ya. Enggak, ini dulu masuk yang tadi apa ekspektasi. Kalau gue sih film Oh, horor iya. nih misalnya gue belum melihat film horor yang karena gue suka film yang emang ada anak-anak remajanya gitu. Film yang seenggaknya horor tapi ada adventure-nya gitu. Kayak misalnya kayak Stranger Things atau kayak Fear Street gitu misalnya. Ada Stranger Things di Pengabdi Setan 2. Ada, cuma bukan itu tujuan filmnya gitu maksudnya. Kalau kayak Fear Street gitu kan dia emang anak-anak muda sekelompok yang kayak anjir, gue pengen cari tahu nih kenapa. Emang itu beneran dia penasarannya tuh genuine gitu, kayak emang beneran dibangun untuk penasaran gitu. Karena emang fasenya dia emang lagi kayak gitu, lagi kayak gue harus nyari tahu, Kayak gua harus nyari kepo tahu. ya. Jadi kepo gitu. FOMO. Anak 3 kan anak-anak bukan? Itu lebih mudah lagi berarti. Tiga bocah. Nanti ada yang berburu hantu apa yang anak-anak tuh? Sekredriana gitu. Sekretarian, ya. Christian lebih horor dari filmnya.
Kepengalamannya gue nonton IG story-nya lebih serem nih Billy lagi di hotel mana terus. Anjing. Kan malam-malam dia ada tuh ngomongin apa tidur di hotel mana terus dia cerita anjing kamar sebelah ada ini. Anjing IG story-nya lebih serem nih. Iya, cerita-cerita horor gitu ya. Mike Flanagan bikin horor gitu Oh, kan. iya, iya. Sumber ketakutannya itu cuma bukan karena hantunya tapi Iya. manusianya gitu, trauma. Iya. Gitu-gitu. Tapi yang kan. kayak gitu pasti Tapi susah susah laku itu di sini. balik lagi. Nah, itu dia penonton kita. Susah laku di Makanya sini. tugas Sinekrip mengedukasi. Iya. Supaya ada peningkatan dan pengembangan tema gitu. Kita sih selalu edukasi ya, tapi responnya wah, Sinekrip dibayar nih ya. Loh, tadi kan udah dijawab ya mereka nggak dibayar ya. Mereview mereka nggak dibayar loh. buzzer. Kalau dibayar kita Ini gue masuk sini aja nggak dibayar nih. Ini sama-sama nggak saling ngebayar kita ya. ini jujur. Gue dulu paling nggak enak untuk kenalan atau upload foto sama teman-teman kritikus. Karena takutnya begitu mereka mereview dan bagus, orang-orang ngomong ya kenal nih Manugrosnya gitu. Tapi pengennya gue juga nge-review nggak mau kenal sih sama filmmaker gitu. Jadi pas nge-review nggak ada. Ya tapi abis ini janji harus pas-pas aja loh ya. Oh iya. Ya nggak masalah loh, gue beneran. Karena itu ngebantu gue banget gitu. Padahal mah sebisa mungkin sih nggak mau terpengaruh walaupun kenal sih. Ya baik, bagus-bagus tuh. Gue suka gitu. Pengennya Daripada sih gitu ntar sih. begitu lu mau ngomong. Jadi sebenarnya Inang itu terlintas. Soalnya kan banyak yang bilang kita wah kenal sama Jokan nih jadinya pengabdi setan dibagus-bagusin. Padahal enggak gitu. Tapi kenal kan? Tapi ya tahu kenal. Yang penting tahu aja kenal gitu. Tapi nggak enak kan? Apanya? Enggak juga. Gue pas pengabdi pas PTJ. film favoritnya Mas Udros nih Perempuan Tanah Jahanam gue nggak suka bilang nggak suka gitu. Sebentar ada telepon nih. Kakek Derat sih. Udah redemption. Pak Keke itu is nice guy ya. Pak Keke nice guy. Oh iya ya. Terbukti sekarang juga mau ada peningkatan kan di filmnya ya. Iya. Puncaknya di Mumun ini. Bagus ya. Menurut gue Untuk film KKD itu bagus. bagus. Gue ngasih 3,5 loh. Bagus dong. Produser itu selalu orang yang tidak pernah selalu gelisah. Ini filmnya akan bagaimana ya, ini apa ya. Jadi ya wajar kalau tiba-tiba mereka ada respon-respon negatif lah. Tapi kalau ketemu nice guy. Iya, kita belum ketemu aja. Mau ketemu? Oke. Apalagi ya soal film-film horor in general deh. Harapannya apa nih terakhir ya? Sekarang ini udah bagus nih ya. Apa? Dipertahankan. Momentumnya ya dipertahankan aja dulu gitu. Lebih bagus gitu kan. Tapi ini sekarang ya dengan production value film-film kita ya, Pengabdi Setan 2 kayak gitu, Mumun kayak gitu. Terus Mencuri Raden Saleh kayak gitu ya. Glenn Anggara juga production value-nya bagus ya. Ke depan itu penonton kita akan makin milih. Mereka udah tahu mana filmnya production value-nya bener. Jadi film-film yang budget kecil, budget bukan yang ini ya, tapi maksudnya yang dibikin dengan persiapan minim dan lain-lain udah nggak akan works, dan itu ada di penonton kita sebenarnya. Iya. Betul. Talent kali ya, talent baru. Ini bukan talent pemain, bukan pemain doang. Maksudnya kayak scouting ya, maksudnya kayaknya emang perlu lebih banyak lagi nama-nama baru yang diangkat gitu. Maksudnya Talent apa maksudnya? talent di apapun di ekosistem kita nih, film ya? dari mulai Bagus Tresna kan di MRS baru. iya, makanya pas ngeliat kemarin, oh ini nama-nama yang sebenarnya gue nggak terlalu familiar, tapi kok jadinya tetap oke ya gitu. Maksudnya berarti kan ada scouting yang baru nih gitu. Ya itu terjadi ya. Ini bukan gue selalu menjawab, tapi maksudnya itu terjadi kalau direkturnya atau produsernya tuh berharap ada perspektif baru Iya, gitu. Gua iya. tuh udah bikin film setahun ya, 1 dekade dengan 23 judul mungkin ya. Kalau DOP-nya sama terus, pasti perspektifnya akan sama kan. Kita ngelihat sebuah adegan, oh ya ini angle-nya dari sini nih. Tapi kalau kita cari darah-darah muda, darah-darah segar yang baru kayak Dracula. Itu ini orang bisa dia membaca sebuah adegan kayak gini tuh beda ternyata ya gitu. Iya Dan benar. itu terjadi di Inang. Gue udah mulai agak nggak kaget gitu. Kaget lah, tapi lumayan kaget. Ya gitu. iya, maksudnya- Dan biasa ngelihat angle-angle gua di komedi, nggak akan ngelihat gua di situ gitu. Iya, Itu benar. kayaknya sutradaranya Abi Suryadi tapi pakai namanya gua gitu. Biar ada warna-warna baru lah intinya gitu. Sama
kalau bisa juga jadi penerusnya gitu yang emang punya kualitas yang sama mungkin sama yang emang nge-scouting dia gitu. Kayaknya ngelihat Korea tuh udah mulai banyak lagi nih. Wah anjing siapa nih orang gitu, ini siapa nih, tapi film-filmnya jadi punya ada warna baru aja gitu. Ya Korea sih ya, panutan kita semua Iya, jadi. makanya. Cewek udah tua ya, mesti ada Iya, Pak regenerasi. Chan-wook kan udah tuh, Pak Chan-wook. Pak Chan-wook. Iya, Park Chan-wook gitu-gitu kan. Oh udah. harus ada yang meneruskan. Harapan gue ya tadi kali ya udah lebih variatif aja sih Genre dan ya. genre dan kata gue cerita kayaknya filmmaker kita kalau bisa sih lebih lebih berani sih ngangkat isu-isu yang lebih apa namanya lebih Deep. lebih dalam, lebih sensitif gitu, lebih penting karena kan ya kalau disuguhinya cerita misalkan drama romansa poligami lagi atau cinta segitiga lagi Cinta segitiga. gitu kan kayak oke gitu, itu tuh kayak fase yang yang udahlah gitu, kita udah banyak belajar dari situ gitu, kita cari lagi gitu isu yang lebih gimana ya, yang lebih bakal banyak ditemui lagi ke depannya gitu. Kata gue sih apapun itu ya bentuknya, bukan drama romansa aja gitu, maksudnya ya kayak tadi mau action lah, mau film heist lah, mau horror lah, mau apa gitu, isunya bisa digali lagi yang lebih mantep sih kalau saya. Cinecrip gak mau bikin aplikasi ya? Waduh. Lihat rating penonton dong. Oh, Sampai konsisten sampai bisa membuat penonton Indonesia tuh oh ini ratingnya bagus nih, orang nonton semua. iya. Rotten Tomatoes ya. Bisa mengendalikan. Boleh kalau ada investor. Boleh ya sekalian aja sih. Kayak itu Cinepoint. Iya. Tapi kan Tapi Cinepoint Cinepoint bukan iya, kritik. tapi kan Cinepoint dia Kan harus ada on the ratingnya, spot. kan? Tapi harus on the spot setelah lu Oh, harus di nonton. spotnya ya? Setelah lu nonton. Kalau nggak di lu spotnya dia foto, nggak akan- kedetek ya? akan Nggak bisa ya? kedetek. Itu tuh kayak ini guys, cinema score. Konsepnya gitu. Kalau di luar. Itu kan Kayak bukan abis kritik ya? Iya, karena itu tuh kayak first impression keluar nonton. Ya lu langsung nilai gitu. Disitulah ininya gitu. Kalau itu Rotten Tomatoes. Rotten lebih- Tomatoes lebih kan dekatnya emang kalau ini kayak ya gitu. apa? Ngumpulin kritik ya. Ngumpulin kritik. Jadi ada Mas itu Maset ngumpulin Iya, kritikus. tapi kan manual Ya, kan. manual Iya. tapi kan. Capek sih kalau Jadi nonton film di bioskop apa di OTT? Wih, gua sih tetap bioskop ya. Sama. Gue juga tetap bioskop sih. Bioskop kayak rumah ketiga kali ya. Jadi jangan lupa nonton Inang di rumah ketiga ya. Udah berapa? Udah berapa tuh? Ntar kita kasih red cardnya ya. Red cardnya boleh ntar. Ternyata ditutup. Cerita nonton. Oke, thank you. Terima kasih. Tutup. Apa nih yang buka siapa yang disuruh nutup? Thank you ya udah. teman-teman, itu tadi kenalan sama Cinecrip. Semoga kalian tetap bisa nyimak Cinecrip kayak apa dan insya Allah panduan mereka, review mereka legit sih. Iya. Ya Mereka bukan orang-orang yang bisa disuap. Ini diuploadnya di IDN kali. Oh, boleh. jadinya ya. Gua upload boleh. Iya. Ya maksudnya ya thank you banget Mas Fajar udah dateng hari ini gitu, jadi bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin nanti ada filmmaker yang lain juga gitu ya kalau mau ngobrol. Ya pasti mereka senang sih buat datang untuk tahu siapa yang pernah nganjing-nganjingin mereka. Siapa tahu kan dari situ bawa pulang oleh-oleh. Iya, siapa tuh dikasih Head to head ya. Reviewer dan filmmaker. Dan for the record ini di Piala Cinecrip nggak ada filmnya. Tapi boleh gak sih bikin Fajar kalian ya. bisa loh bikin acara apa bertanya ke sutradaranya langsung gitu. Sempet waktu itu ada ya, maksudnya dulu-dulu ya awal-awal tuh ada Mas ngobrol menurut lo anjing banget nih. Menurut lo kenapa lo bikinnya kayak gitu gitu. diskusi ya. Bisa jadi kan. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.